Kalau semata kita melakukan satu dua hal lalu merasa enak dan terkabul, apa harapan kita tentang rezeki? Itu rezeki dari Allah betul-betul untuk memulainya. Tapi jangan ketika ada kita mau mulai dengar cerita yang belum sampai ke bukti apa-apa kita kecewa. Gua sholat udah 2 tahun rajin banget, kagak ada kesannya nih, begini-begini aja. Nah ini kan bahaya. Udah taubat katanya, yang orang-orang taubat pada dapat rezeki, gua kayak begini-begini aja. Nah sebenarnya lu ibadah buat siapa? Kan begitu. Dia lupa rezeki umur yang masih sama dia itu bagian nikmat yang paling agung untuk dirinya. Ukurannya itu bukan rezeki duit doang. Dia hadir nih, bisa napas nih, itu juga bagian dari rezeki yang luar biasa. Bisa ibadah aja, bisa bertasbih, sampai takbir, sujud, rukuknya masih bisa dilakonin, itu masih rezeki. Wal mudawamatu 'ala thaharah wa ada'us sunnatul fajr wal witr fil bait. Kita juga disuruh apa? Untuk ngejaga istiqomah wudu kita. Ya, wudu ini jangan batal terus udahan aja. Kalau bisa usahakan dia selalu melekat. Itu pembawa rezeki salah satunya. Jadi nggak capek-capek tuh. Kalau kita zikir dengan keadaan wudu beda sama zikir nggak wudu. Kalau kita tidur sama wudu, beda kalau tidur nggak sama wudu. Jadi semuanya itu punya derajat ibadah sendiri. Jadi itu yang membuat rezeki itu makin terpancar dan terbuka. Sodakohnya itu klop banget sama cahaya yang memang terpancar dari ibadah kita. Itu disuruh untuk apa? Ngejaga mudawamatu an muhafadzatul wudu atau harah. Ya. Terus sunnah fajar. Itu sunnah fajar itu bisa qobliyah. Bisa juga sebelum fajar, ya kita banyak istighfar, banyak tasbih, ya banyak sholawat di waktu fajar sebelum deket-deket lah waktu sebelum subuh. Banyakin istighfar karena salah satu pembuka rezeki juga adalah banyaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu fajar. Ya. Yang terakhir beliau katakan al-witru fil bait, jadi sholat witir di dalam rumah. Supaya rutinitas kita tertutup dengan ibadah yang namanya witir. Ya, witir ini sholat witir. Ya, yang bisa 3 rakaat atau bisa 1 rakaat. Ya, dia sebagai penutup dari sunnah-sunnah sholat yang lain. Tapi kalau mau dibangun lagi, ya silakan. Nggak ada yang menghalangi untuk kita ibadah. Ya, mau bangun, mau sholat lagi, sholat hajat lagi. Mau ditutup lagi sama witir juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Salah satu yang menjadikan kenapa orang-orang mulia itu mengistiqomahkan jaga wudu ya, karena wudu itu bisa divariasikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nggak mau kita terpaku sama ibadah wajib doang, tapi yang sunnah-sunnahnya. Mau majelis nih, berangkat nih, tadi batal wudu. Lagi di sini kita pengen buang air misalnya, habis gitu wudu lagi. Nah itu lestarikan. Ya, karena pancaran itu tetesan-tetesannya aja udah ada salah satu riwayat mengatakan menjelma menjadi apa? Menjadi malaikat. Ya, yang mendoakan kita. Kalau ibadahnya manjur, ya doain sampai hari kiamat, doain kita. Ya kita didoain apa yang kita mau? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan banter-banternya itu. Pengen rezeki kita dapat di dunia, juga pengen dapat di akhirat. Korelasi daripada hadis tersebut, ya, di dalam hadis Arba'in Nawawi juga yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anggota tubuh itu, seperti setiap anggota tubuh manusia itu wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, ya, lalu engkau berlaku adil terhadap 2 orang, dalam tanda kutip 2 orang yang sedang bermusuhan. Ya. Wa tu'inu rajulu fi dabah fatahmiluha 'alaiha aw tarfa'u laha, atau
dia menolong seseorang yang berkendara, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya dan mengangkat barang-barangnya, itu bagian dari sodakoh. Ya. Mendamaikan orang yang bermusuhan itu juga sodakoh. Wal kalimatut thayyibah sodakoh. Wa bi kulli khatwatin tamshi ila sholati sodakoh. Setiap langkah kita menuju masjid untuk sholat jamaah itu terhitungnya juga sodakoh. Wa tumitul adza anit tariqi sodakoh. Dan juga menghilangkan gangguan dari jalan bagian dari sodakoh. Kita tahu kan yang hadis yang mengatakan terputusnya satu amal, ya kan, kecuali 3 perkara, ya, al-waladun soleh, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sodaqatun jariyah. Ya, sodaqah jariyah ini yang terus berjalan. Nah, kalau kita punya amal istiqomah untuk kebaikan kita dalam sepanjang hidup kita, maka dia akan berjalan walaupun kita nggak ada. Berjalannya itu adalah amal baik kita. Kalau dikisahin sama orang, apa nggak jadi jariyah? Oh, si Anu rajin banget sholat, si Anu rajin banget hadir majlis. Kalau ada dia, pasti dia ngedamain, gitu. Nah, itu kan jadi sedekahnya juga. Itu salah satu jariyahnya itu. Ilmu yang berbalut dengan amaliyah sodakoh dia. Ya tadinya dia kan beramal dengan ilmu. Ilmunya jadi sodakoh, amal jariyah sodakohnya sendiri bisa berjalan gitu. Walaupun dia nggak ada. Ini yang amalan tadi dikatakan apa? Berlaku adil terhadap 2 orang yang lagi bermusuhan. Jadi jangan kita berpihak nih, ada orang nih lagi bermusuhan, 2 orang nih. Ya, Joy misalnya sama Kalong atau Leo sama Haji Mansur. Ya kan? Itu salah satunya apa? Salah satunya kalau kita berbuat adil, kita nggak pilih-pilih. Tetap semua kita sayang. Itu namanya kita disuruh untuk adil terhadap 2 orang yang sedang berselisih. Itu bagian dari sedekah. Iya, jangan serius. Jangan makin digibasin. Ada temen lagi bermusuhan malah digibasin. Wah, wah jadi kompor nih, ya kan? Oh, kayak masak sate makin gosong dah. Iya emang si Anu, wah aduh gue juga gak demen banget dah. Kebeneran lagi ada beban utang sama kita, apalagi bawa durian doang, gak pernah bagi. Aromanya doang ngikut-ngikut dulu. Salah sendiri ngapa nggak datang majelis, ya kamu ya? Ya Fik ya, kalau datang majelis mah dapat ya. Gitu. Ini salah satunya kalau kita ada 2 orang yang berselisih, lalu kita gibas-gibasin, nah itu yang jadi jariyahnya itu jariyah as-su, ya dosa jariyah al-itsm. Nah, itu bahaya, makin dikomporin. Nah, itu jadi namam, pengadu domba. Ya, yang salah satu azabnya adalah dihimpit atau dijepit, dipukul di dalam kubur. Belum akhirat belum masih barzah belum. Itu masih barzah. Masih alam kubur. Udah diazab sedemikian rupa karena orang punya sifat an-namam, pengadu domba. Jadi kalau salah satunya punya amalan baik dengan sedekah yang dikatakan tadi, mendamaikan dan berlaku adil di antara 2 sosok atau 2 orang yang berselisih atau bermusuhan. Ya. Terus nolong orang kan kita tadi bilang dikatakan nolong orang sampai dia itu naik ke tunggangannya, gitu, ngangkatin barangnya, ya itu amal luar biasa itu. Ya bisa jadi dia butuh tumpang, apa istilahnya, butuh tenaga. Nggak semuanya orang punya duit untuk bayarin orang. Bisa jadi dia pas-pasan, ataupun dia punya kebutuhan yang memang dia buat di rumahnya, atau dia punya urat, ya, tulang ekornya lagi makin jadi kalau dia bawa yang berat-berat, ditolongin. Yang bagus lagi kagak pakai minta, gitu. Itu yang bagus. Jadi Musa ada tuh di akhika biduni dakwah. Kita nolong seorang saudara kita tanpa diminta. Itu bagian dari ajrun azim, ya, pahala yang mulia. Sama semisal mustajabnya sebuah doa itu kalau kita mendoakan saudara kita tanpa diminta, itu juga mustajab. Sering-sering kita ngedoain tanpa diminta, nggak perlu diminta. Dan kita juga rem-rem dikit sebenarnya kalau mau doain gue.
Sebenarnya dengan kita baik aja, dia udah berlaku adil kepada dirinya untuk mendoakan saudara kita. Nggak pakai diminta, nggak. Apalagi udah tahu ilmunya. Gitu. Sering-sering kita ngedoain saudara kita, hajat-hajat saudara kita kan begitu banyak ya, kita doain aja. Dan salah satu yang utama ketika diaminkan oleh malaikat, malaikat juga mengaminkan untuk kita yang mendoakan. Nah, berarti kan nggak ada ruginya kita ngedoain saudara kita. Iya, kembali untuk kita. Depositonya banyakan yang ngasih apa sama yang beri? Banyakan yang ngasih. Beda ini mah bukan matematika dunia. Ini matematika akhirat. Siapa yang memberi untuk akhiratmu, Allah akan lipat gandakan min haitsu la yahtasib, bahkan dengan hitungan yang tiada terhingga. Jadi jangan pakai matematika dunia kalau kita mau akhirat. Dia terus bakal ngalir. Sama sebagaimana kita memindahkan apa yang berbahaya di jalanan tadi adalah sedekah juga kan. Semenjak batu itu nggak ada di tempatnya yang di tengah jalan tadi, berapa banyak yang lewat? Nggak kehitung. Itu. Makanya kadang kita ini punya panggilan diri ketika kita melewati satu penghalang di jalanan, tapi kita apa? Enggan untuk kembali. Bener kan? Kadang-kadang begitu. Semua orang pernah ngerasain, insya Allah. Jadi kita lagi jalan nih, set, kayaknya ada batang tuh. Udah kandung kenceng, kan gitu. Ya malas balik lagi kan? Ya udah kandung kenceng, apalagi lain arah. Ya lain arah gitu. Kita mau ke sono, dianya tadi udah ke sono. Lagi juga mau muter balik, udah banyak lah panjang. Tapi hakikatnya kalau kita mengetahui dan menyadari itu pahalanya Masya Allah. Kalau aja orang-orang yang udah pada meninggal tahu amalan itu, dia minta dihidupin lagi. Bayangin. Makanya seringkali kalau kita lagi ngelewatin kayak begitu-gitu, lawan tuh. Kalau bisa ngerem dulu, nyebrang dulu, ya, atau enggak ngupain orang. Bang, saya kasih orang 10.000, saya kasih ente 10.000, tolong pindahin itu batang kayu. Gimana? Di sebelah sono. Nggak apa-apa, kita bersedekah dengan uangnya. Orang menjadi dakwah atas niat baik kita. Malah jadi panjang itu. Panjang amal jadinya. Ngundang orang. Sedekah kita dengan uang. Orang jadi tahu dakwah kita. Yang lewat begitu banyak. Ya kan? Luar biasa ini ibadah. Apalagi kalau lobang-lobang yang membahayakan. Modalin. Biar kata pemerintah kagak ngongkosin. Modalin. Yuk kita urunan. Di mana jalan yang sering kita lewatin untuk ke majelis, untuk mempermudah orang-orang yang lagi pada dagang, apalagi menghindari kecelakaan yang fatal. Yuk kita cari. Jadi kita pengen ada as-shadaqatu sir untuk diri kita, ya, sirnya untuk diri kita, karena memang Allah senang sama sedekah sir kita. Dan amal kita untuk diperbanyak, diperluas supaya mendatangkan keberuntungan akhirat kita. Nggak usah dunia dulu dah, yang penting akhirat, karena itu utama loh. Diam-diam mindahin ya kebahayaan itu, ya. Mindahin satu hal yang membahayakan di jalan itu, satu amal yang agung. Maka kalau itu dijadikan satu cita-cita kelompok untuk mencari mengais rezeki dengan polanya, insya Allah menjadi amal baik di kelak di hari akhirat. Ini sedikit banyaknya tentang bagaimana kita menjadikan rasa syukur kita adalah pintu untuk membuka rezeki. Ini kiat-kiatnya supaya pintu-pintu rezeki terbuka daripada bangun pagi tadi, ya. Seperti mana tulang belulang kita, sendi-sendi kita itu membutuhkan sedekah. Itu dilakukan di pagi hari. Yang anjurannya di kitab Ta'limul Ta'lim, ya, sebelum penghabisan adalah memberi atau membuka penyebab dari pintu-pintu rezeki kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadikan ini ibrah buat kita, pelajaran yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah.